Cek cek. Oke, jadi, mungkin belakang. Tes 1, cek sound. Oke, jadi, yang sudah ada saat ini, bisa aktifkan kamera. Oke. Itu tandanya bahwa sudah siap untuk kita bisa belajar. Sebenarnya ini pembahasan kita atau materi kita yang sangat penting untuk kita bahas sebenarnya. Sayang sekali sih ada teman-teman yang tidak merasa ini penting dan mungkin merasa kelas secara online ini tidak diperlukan. Tapi sayang sekali karena pasti akan kesulitan ke diri sendiri nanti ke depan. Nah, sebagai pengantarnya di sini, kita sudah lewati ujian tengah semester, di mana soal pada saat itu ada yang menyinggung tentang tata cahaya. Nah, di dalam dunia fotografi, sebenarnya tata cahaya itu penting, karena foto itu diambil dari sebuah cahaya. Dan di sini bagaimana cahaya itu kita bisa gambarkan atau ilustrasikan di sini. Karena objek yang terkena cahaya itu posisi cahaya-cahaya yang berbeda-beda itu bisa menghasilkan satu penampilan yang berbeda. Kalau saya mati serpe lampu utama, tetap cahaya masih ada, tapi itu akan menimbulkan efek yang sangat berbeda. Sekarang posisi lighting yang sertunya di sini ada di posisi tengah, atau bisa istilahnya dengan nama key lighting. Nah, karena cuma memiliki satu lampu, makanya dia hanya berefek seperti ini. Kalaupun memakai lampu yang ada beberapa lampu juga di situ, pasti juga akan mengembalikan hasil yang agak berbeda. Bisa menunjukkan shadow di bagian sini, di bagian bawahnya ada shadow. Nah, itu efek dari sebuah cahaya. Tentunya cahaya itu sangat berpengaruh ke hasil atau penampilan kita sendiri. Oke, kita akan masuk ke materi kita aja di sini. Sebelum itu saya masuk ke supaya ini direkam. Supaya direkam. Ini kita feedback dulu kali. Karena satunya ini yang di sini. Oke. Kita masuk ke materi kita di sini. Oke. Hal yang pertama yang kita harus tahu tentang cahaya itu bahasa Indonesia. Light adalah bahasa Inggrisnya tuh, atau bisa kita sebut dengan lighting. Semacam guntur air, yang berkilat. Kalau kilat kan itu lighting itu bahasa Inggris. Nah, jadi lighting ini adalah teknik mengatur pencahayaan agar gambar yang dihasilkan berkualitas yang tinggi dengan tingkat fokus yang baik. Kenapa mengatakan tingkat fokus yang baik? Karena cahaya ini pengantar untuk setiap objek itu bisa memiliki dimensi. Adanya dimensi di situ. Cahaya dalam fotografi dan videografi adalah unsur yang paling penting untuk utamakan menciptakan sebuah gambar, image, dan video tentunya. Nah, mungkin ini keluar waktu di ujian tentang fungsi pencahayaan. Fungsi pencahayaan ini meliputi dari 4 hal. Pertama, dia menyinari objek. Itu fungsinya tuh. Cara kerjanya, cahaya ini apa ini? Tipe fungsi seperti apa? Tentunya menyinari sebuah objek. Tentunya supaya objek itu bisa kelihatan, mungkin kelihatan dengan mata kita, atau kelihatan dengan kamera, atau lensa, bisa dengan lensa kamera atau lensa HP dan seterusnya. Jadi
Ibarat handphone kita yang memiliki kamera atau mungkin kamera digital atau yang lain-lainnya itu semacam sebuah mata. Jadi dengan adanya cahaya membantu itu dia demi objek, maka kita bisa melihat objek itu. Itu fungsinya. Baru yang kedua itu menciptakan gambar artistik. Nah, tahu artistik itu apa? Atau baru kali ini dengar? Belum tahu. Oke. Jadi artistik ini diambil dengan kata art. Sebenarnya artistik ini bahasa Indonesia, tapi di bahasa Inggris kan tetap saya tulisan berbeda saja. Yang penting DP apa sama artistik. Dia pakai C begitu artistik. Di Inggris kan gitu. Cuma diambil kata dasar dengan kata art. Art ini adalah kata yang menggambarkan tentang arti seni. Art. Nah, artistik maksudnya di sini menciptakan artistik, jadi menciptakan suatu gambar yang lebih bernilai seni, begitu. Ada efek shadow-nya, ada DP, pokoknya berdimensi lah di situ. Nggak cuma polos datar dan tidak ada apa-apanya. Makanya itu bisa bikin kata arsitektur tuh. Pokoknya kata-kata art itu berhubungan dengan suatu karya seni di situ. Nah, baru yang berikut, selain dia menciptakan gambar artistik dan menyinari objek, fungsi yang lainnya juga adalah menghilangkan bayangan yang tidak perlu. So, misalnya, seperti bagian bawah sini, atau mungkin ada kita lagi foto di bagian terik matahari, mungkin di jam 12 siang. Nah, di 12 siang kan matahari di bagian atas. Atau misalnya, seperti contoh, oke, ini cahaya yang kurang tuh, karena cuma memakai lampu yang dari rumah, tidak memakai lampu yang tadi. Nah, tentunya di bagian yang lain-lain itu terlihat lebih gelap dan tidak menunjang, untuk mungkin terkesan agak berbeda dengan tampilan yang ini. Nah, pastinya tuh ini lebih menonjol dibandingkan yang tadi. Jadi fungsinya itu seperti itu. Fungsinya menghilangkan bayangan yang tidak perlu. Jadi bisa jadi kalau dia menggunakan beberapa lampu di sini atau lightning, tentunya di bagian-bagian yang kita tidak perlu ada shadow-shadow-nya, kita bisa hilangkan dengan cahaya ini. Oke, selamat datang untuk Immanuel yang baru gabung. Jam 8.15 sih. Oke, Kevin juga yang baru gabung. Nanti ini kan di recording. Jadi yang sudah terlewat tentunya bisa nonton kembali, dan mengharapkan juga bisa nonton kembali supaya pengetahuan kita terus bertambah dan berkembang, karena efek-efek lupa itu pasti ada. Oke, yang berikut, yang keempat adalah membuat efek khusus, atau bisa dikatakan membuat visualisasi tertentu. Nah, kalian pernah lihat satu foto yang menggambarkan keadaan lingkungan malam, tapi jalannya kayak ada garis-garis begitu. Ada garis-garis begitu. Nanti mungkin kalau di sekolah akan saya tunjuk contoh-contoh seperti apa. Jadi kayak orang lagi fotografi, tapi dia ingin buat lampu mobil itu terlihat lebih panjang gitu kelihatannya. Lebih panjang kelihatannya. Nah, di sini cahaya bisa membuat seperti itu. Atau kita bisa tulis nama kita. Nah, itu bisa juga dengan menggunakan cahaya. Tentunya dengan settingan-settingan yang ada di kamera kita. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini kita harus pahami bahwa ada empat hal yang menjadi fungsi dari sebuah
cahaya itu sendiri. Oke, tadi fungsinya, sekarang sifatnya. Sifat atau bisa dikatakan dengan namanya karakteristik. Karakter dari cahaya. Cahaya itu seperti apa? Sedang kita karakternya. Ada yang orang pemarah, ada yang orang yang pendiam, itu karakter-karakter manusia. Cahaya juga memiliki karakter. Nah, pertama karakternya adalah cahaya dapat menembus. Kenapa bisa menembus? Karena kita bisa, misalnya ada satu kain yang ditempel di cahaya kita, atau mungkin ketika kita berada di kaca, depan kaca rumah kan itu kaca tembus pandang. Jadi cahaya dari sinar matahari masuk sampai ke dalam ruangan kita. Jadi dia bisa menembus di situ. Tapi menembus dalam hal apa dulu? Kalau dia benda yang padat atau beton, tentu tidak bisa tembus di situ. Nggak mungkin dia mau tembus sampai begitu. Tapi di hal-hal yang bersifat serupa kain tipis atau hal-hal yang lain, dia bisa menembus. Itu maksudnya. Makanya di situ juga ada yang cahaya dapat dipantulkan. Nah, jadi selain menembus, cahaya dapat difokuskan. Maksudnya orang boleh turun DP tingkat intensitas cahayanya, tuh boleh orang keras, boleh seperti itu. Itu sifat cahayanya, bisa difokuskan. Atau bisa jadi begini, kita ingin cahaya matahari itu lebih condong untuk mengarah ke arah mana, dengan bantuan tentu peralatan-peralatan yang lain. Nah, itu bisa seperti itu. Baru cahaya dapat dipantulkan. Nah, ini cahaya ini bisa secara keras langsung ke depan Kalau sorong, misalnya geser ke arah dinding. Nah, ketika geser ke arah dinding, jadi bagian di sini, ini kan pe dinding. Ini nggak bisa dapat lihat. Ini ada dinding. Cahaya itu lebih menonjol pantul ke bagian dinding, tapi bagian tetap terkena cahaya. Jadi dia berpantul di situ. Nah, pantul, bounce itu nama. Nah, kalau kalian sudah menggunakan istilahnya flashlight atau speedlight di sini, lampu flash. Kalau kalian perhatikan baik-baik, ada fotografer lain. Kenapa mereka arahkan ke sebelah kanan atau sebelah kiri? Karena untuk memantulkan. Biasanya ketika cahaya yang secara direct light, secara langsung, mungkin berupa ini yang kalian lihat ke itu cahayanya langsung ke itu terkesan terlalu keras, terlalu hard di situ. Nah, supaya menciptakan suatu cahaya yang lebih soft, lebih lembut dan seterusnya, itu kita bisa pantulkan saja di situ. Tapi pantulkan ke arah mana dulu? Kita harus perhatikan, pertama, yang kita harus perhatikan dalam penggunaan cahaya, jarak antara lighting dengan benda yang kita akan pantulkan, atau dinding yang kita pantulkan. Walaupun itu dindingnya jauh sekali, misalnya kita ada di mana ya, misalnya gereja atau di masjid, yang ruangannya sangat luas, atau DP plafon tinggi sekali, jauh dari torap posisi, Yang jelas cahaya itu lebih jauh yang mau pancarkan, dia semakin redup. Jadi kalau misalnya plafonnya tinggi sekali, kalau mau pantul di atas, agak kurang nantinya ke depan. Nanti kalau kita sudah tatap muka di sekolah atau online, nanti kita demokan seperti apa yang dimaksudkan dengan cahaya yang dipantulkan ini. Tapi sifatnya seperti itu. Baru berikut adalah cahaya mempunyai warna. Jelas mempunyai warna. Yang kalian lihat sekarang adalah cahaya yang memiliki yang punya itu warna putih. Tapi boleh robah ini dia. Serubah. Oke.
Mungkin tidak terlalu kentara atau bagaimana yang saya lakukan. Kalau di sini kalian bisa lihat warna yang dihasilkan dari cahaya yang ini dan yang tadi agak berbeda. Oke, coba kita putar lagi. Ya, bisa kelihatan perbedaan cahayanya di sini atau tidak? Nah, ini tentunya sudah berbeda dengan yang tadi. Karena kenapa? Karena merubah DP Kelvin di situ. Nah, ketika Kelvinnya semakin tinggi, maka dia menghasilkan warna yang lebih putih atau lebih kebiru-biruan. Kalau Kelvinnya lebih rendah, dia akan lebih menguning di situ. Nah, itu kalian juga mesti paham di situ. Karena nanti kalau di bagian kamera itu nama white balance. Apakah dia lebih ke cloudy atau ke fluorescence tuh dan seterusnya. Nah, jadi itu kalian mesti perhatikan lah untuk hal itu. Karena itu akan menyesuaikan dengan kondisi jepretan gambar yang kita ambil. Kalau kita ingin terlihat lebih kalem, lebih terlihat terkesan dingin-dingin, nah itu kita bisa atur dengan white balance-nya, dengan pengukuran kayak itu. Tapi itu settingan untuk di kamera. Di cahaya itu sendiri memiliki warnanya tersendiri. Cahaya matahari yang kita tahu itu lebih terkesan lebih ke agak ke kuning-kuningan di situ toh. Cahaya bulan pasti akan lain lagi. Cara cahaya dari artificial light beda lagi. Artificial light nanti akan dibahas di sini seperti apa. Ya, jadi seperti itu. Jadi cahaya ini mempunyai warna. Jadi dia bukan cuma putih begitu. Jadi dia ada warna-warna yang berbeda. Kalau kalian ada lampu-lampu kelap-kelip toh atau lampu-lampu hias, nah, dia tidak cuma warna putih semua tuh, pasti dia ada warna-warna yang lain. Jadi itu ya. Oke, lanjut. Oke, tentang sumber pencahayaan. Sumber pencahayaan itu ada dua hal. Natural light dan artificial light. Ini yang mungkin saya sampaikan tadi. Apa itu natural light? Ada yang mungkin yang tahu di sini? Yang lewat online? Dari Kevin mungkin, Emmanuel, atau Daniel. Kira-kira natural light itu apa? Cahaya asli. Oke, jadi natural light itu cahaya alami, natural dan alami. Nah, tambah-tambah yang lain-lain. Maksudnya natural di sini dilibatkan dengan adanya cahaya matahari. Itu cahaya natural, memang dari alam. Maksudnya cahaya bukan cahaya yang buatan begitu. Satu yang kalau natural itu memang dari Tuhan yang ciptakan cahaya itu natural light. Nah, sedangkan artificial light-nya ada kebalikan dari natural light. Artificial light ini lebih diibaratkan kepada cahaya buatan. Kayak yang saya punya ini artificial light. Yang cahaya lampu rumah itu artificial light. Jadi bisa membedakan antara natural light dan artificial light ya. Jadi natural light itu yang cahaya matahari, cahaya bulan, cahaya apa lagi? Bintang bisa. Cuma kan bintang nggak mungkin percaya orang. Terlalu rendah DP cahaya itu. Tapi bintang itu paling banyak sih bulan dengan matahari. Karena dua benda alam ini yang memfasilitasi kita sebagai manusia. Karena tanpa adanya dua, karena bulan dan matahari, apapun jadinya tuh gelap gulita tuh orang semua. Kembali kalau mati lampu memang habis sudah.
atau misalnya malam-malam dalam bulan mati lampu, memang nggak dapat apa-apa di situ. Makanya orang pakai cahaya lilin. Nah, lilin itu bukan masuk dalam natural light. Nanti kurang terang lihat apakah lilin itu masuk natural light atau artificial light. Nah, itu mungkin jadi satu pertanyaan, dan mungkin Ustaz juga mungkin boleh jadi tugas ke kalian. Apakah lilin ini masuk natural light atau artificial light? Nah, itu akan jadi satu tugas. Nanti saya akan buat TP portofolio di kelas dojo. Tugas kalian itu seperti itu. Cuma mau cari tahu. Ini lilin ini, candle light ini, apakah dia masuk natural light atau artificial light? Silakan cari di internet. Kalau ada yang menyinggung itu, kalau memang ada apa, berarti belum ada yang mengemukakan tentang hal itu. Makanya saya juga penasaran sih, lilin ini masuk natural light atau artificial light? Karena artificial light itu lebih condong kok ke lampu-lampu buatan kayak dibuat manusia begitu. Nah, kalau lilin memang dibuat manusia, tapi sebenarnya kan ya dibuat memang menggunakan bahan alami itu di situ, bukan bahan pakai strom dan seterusnya. Nah, itu yang menjadi pertanyaan, apakah dia masuk di artificial light atau natural light? Oke, boleh. Nanti kalian jawab di pertanyaan di kelas dojo, nanti saya akan buat sebentar selesai dalam tatap muka ini. Nah, ini yang lebih jelas. Ini disinggung juga. Cahaya yang langsung dari matahari, cari direct light itu. Ini jenis pencahayaan. Direct light itu cahaya yang langsung dari matahari, yang paling mudah dikenali. Cahaya ini langsung mengenai benda tanpa terhalangi apapun. Jadi cahaya ini dia tidak bisa terhalangi dengan apapun. Kecuali itu rupa rumah termasuk. Biarpun kita ada di dalam rumah, kita memiliki cahaya, memiliki jendela di situ. Cahaya matahari itu tetap masuk ke ruangan kita di situ. Jadi memang cahaya yang tulen cahaya begitu, cahaya direct light, dia cahaya secara langsung. Kayak foto ini. Ini masuk dalam kategori foto dengan menggunakan direct light. Cewek ini tuh baru ada yang ini bagian ini. Nah, sedangkan diffusion light atau cahaya tidak langsung tuh adalah cahaya baur tidak langsung mengenai objek, tetapi terhalangi dengan segala sesuatu. Kayak ini. Nah, ini ditutupi, mungkin ini lampu pelajar, lampu meja. Tapi dia di sini memakai mungkin sebuah kanvas supaya cahayanya tidak secara menyeluruh mengenai objek, sehingga objek yang ada di sini tidak terlihat kesan lebih keras. Ini sih. Jadi dia dipantulkan karena berbicara soal dari sebuah sifat tadi, sifat cahaya itu bisa memantulkan. Oke, kita masuk dalam sebuah aplikasi dalam sebuah cahaya. Yang kita kenal adalah key lighting. Nah, cahaya utama yang berfungsi untuk penerangan pokok utama. Key light atau bisa disebut lampu kunci utama, maksudnya lampu kunci. Dia lampu yang memang disorot sebagai lampu utama di situ. Itu key lighting. Nah, key light berkarakter tajam dan digunakan menerangi pada wilayah khusus. Nah, yang kalian lihat sekarang ini kategorinya adalah sebuah key light yang dipantulkan ke sana. Kalau lampu yang sana, lampu di rumah, lampu pijar yang di atas, itu bisa dikatakan dengan fill light atau yang mengisi dari lampu utama.
Oke, itu key light. Dan ini adalah V-light-nya. Nah, V-light adalah cahaya tambahan yang berguna untuk mengisi bagian yang gelap. Di situ. V-light bersifat lembut, merata, dan bersifat menjat ke pinggir-pinggir. Nah, jadi key light sebagai lampu utamanya. Jadi bukan cuma di kamera saja memiliki triangle exposure. Nah, di lighting dia memiliki triangle light atau lighting. Di mana ada pastinya ada key light, ada V-light, dan ada backlight. Nah, ketiga kombinasi cahaya ini adalah kombinasi cahaya yang paling bagus. Di mana key light sebagai lampu utama, V-light untuk mengisi tambahan-tambahan tuh di bagian mana yang kita tidak perlukan atau untuk memerlukan cahaya supaya untuk menutupi bagian sesuatu. Tapi bukan berarti begini ya. Ketika kalian membuat sebuah ada mungkin beberapa cahaya sehingga terkesan objek terlihat flat di situ. Karena cahaya sudah mengisi semua. Itu juga tidak bagus. Kenapa tidak bagus? Karena objek sudah tidak terlihat berdimensi di situ. Makanya efek shadow itu penting juga. Kalau tidak ada shadow atau bayangan, terkesan flat DPRT. Jadi foto yang flat juga tidak baik untuk dunia fotografi. Gitu. Untuk menghasilkan karya seni foto yang bagus. Makanya ini berpengaruh. Sebenarnya materi ini sangat berpengaruh sekali ke hasil kalian nanti ke depan. Untuk penempatan cahaya, peletakan cahaya harus di mana, apa fungsi-fungsi cahaya ini seperti. Makanya kalian di situ di bagian awal disampaikan juga atau diberitahukan juga bahwa cahaya ini penting. Bahwa sifat cahaya ini kita harus tahu. Fungsi dari cahaya juga kita harus mengerti. Dan jenis-jenisnya di situ. Nah, makanya seperti itu. Oke, ini V-light, ini yang dihasilkan dengan menggunakan V-light. Oke, baru berikut ada DP nama backlight. Back yang artinya belakang, light adalah lampu. Lampu dari cahaya atau cahaya dari belakang. Nah, berfungsi sebagai cahaya tambahan untuk memisahkan objek dengan latar belakang dan membantu munculkan warna dan tekstur subjek. Nah, ini kayak cewek ini gitu. Banyak model-modelnya cewek-cewek supaya memanjakan mata. Jadi di sini fotonya lebih berdimensi karena dia membuat sebuah irisan atau pinggiran di situ. Tuh. Sehingga bagian-bagian tertentu dari cewek ini mungkin ada rambut yang acak-acak, dapat lihat di situ. Karena backlight ini yang akan membantu situ. Ini bukan berarti lampu di belakang ini memantul menyinari ini objek. Kalau di bagian muka juga mungkin di sini ada key light-nya, tetap key light masih ada. Makanya saya bilang tadi di dunia pencahayaan juga, teknik pencahayaan dia bukan cuma pada satu cahaya saja. Memang satu cahaya key light saja sebenarnya sudah cukup untuk menghiasi atau menyinari bagian utama di situ. Tapi ketika kita menggunakan adanya V-light atau backlight, hasil yang kita inginkan itu akan lebih menjamin tuh sampai mata mungkin di situ. Gambarnya lebih berdimensi, pokoknya lebih terisi di situ. Cuma ya search cuma memiliki satu search, sebenarnya tidak mau setting cahaya ada settingan banyak di sini. Cuma ya budget yang saya miliki juga peralatan cuma satu cahaya di sini. Itu pun pakai lampu LED di sini. Bukan ada yang pakai softbox dan pakai lampu-lampu yang strobo begitu. Nah, nanti mungkin yang saya katakan tadi juga mungkin masih asing di kalian. Makanya materi ini sangat banyak mengenai cahaya yang kita perlu mengetahui. Karena fotografi tanpa ada cahaya bukan foto berarti. Makanya cahaya ini adalah salah satu
media untuk menghasilkan namanya fotografi. Tanpanya cahaya nggak bisa dipakai. Song, masa ini mau foto gelap-gelap? Ini apa mau foto gelap-gelap? Atau kayak Daniel ini, foto profil nggak ada apa lihat, ini apa ini? Orang akan susah menebak ini siapa ini? Karena cahaya matahari itu menyinari bagian langit, sehingga mungkin di bagian depan ini tidak menggunakan lampu atau tidak ada cahaya yang dipantulkan di situ, makanya terlihat kayak siluet, foto siluet. Foto siluet juga bukan berarti itu foto yang buruk, dan itu juga memiliki nilai seni. Ada maksud tertentu dengan membuat gambar yang siluet. Mungkin Daniel waktu foto profil ini ada maksud tertentu di situ. Tidak cuma mungkin karena kita salah foto atau yang lainnya. Tapi jadi foto profil sini mungkin ada maksud tertentu untuk menciptakan siluet di situ. Siluet gambar yang saling objek itu tidak terkena dengan cahaya lighting, tapi cahaya itu dipancarkan di bagian background-nya, bukan foreground-nya. Nah, seperti itu. Itu foto-foto siluet. Tuh, betul tuh. Pasti ada maksud tertentu dari Daniel kenapa foto dibuat seperti ini. Jadi bukan berarti yang dilakukan Daniel ini salah. Kita jangan berasumsi untuk hal itu. Belum tentu. Jadi jangan berpikir, siapa dia bawa foto begitu? Kita bawa foto dia atau begini. Siapa kok dia muka dan apa lihat? Mungkin ada orang juga lain berpikir seperti itu. Tapi yang membuat karya itu ada maksud tertentu di situ. Makanya kalaupun ada orang bertanya yang buat itu bisa jelaskan apa maksudnya. Pasti ada maksud tertentu. Bukan saya bertanya sekarang. Itu nanti juga kalau ada orang lain tanya. Saya nggak mau kepo-kepo apa ini pakai begini. Oke. Kalau ada backlight, pasti adanya namanya front light. Front dan back. Back itu belakang, front itu depan. Jadi cahaya yang berada di bagian depan kita. Highlight juga sebenarnya masuk dalam posisi front light. Tapi highlight ini bisa ada di depan kita, bisa ada di samping atas kita. Jadi cahaya utama lah highlight itu. Bisa diibaratkan. Jangan menganggap bahwa ini kan ada highlight, ada front light. Gitu. Jadi highlight ini sebagai cahaya utama. Kayak yang seru di saat ini. Ada highlight-nya ser pakai lampu yang ada di depan ser, dan highlight-nya mungkin bagian atas. Tapi sebenarnya bukan bisa diartikan itu highlight ya. Sebenarnya highlight itu cahaya tambahan yang mengisi hal-hal yang ser akan isi di bagian tertentu. Misalnya ser tambah cahaya di bagian bawah, sehingga bagian bawahnya ser sini terlihat bercahaya. Cuma kalaupun ada cahaya dari bawah dan mengisi bagian sini, ser muka terlihat flat karena cahayanya menyinari ke seluruh bagian tubuh ser. Makanya ser dapatnya nak berdimensi, nak terkesan artistik di situ. Makanya itulah fungsi dari cahaya yang kita perlu tahu. Ini front light. Baru ada yang overhead light. Cahaya yang berasal dari atas subjek. Biasanya lebih tinggi. Kalau ini sebenarnya bisa diartikan dengan masih front light sih, ini front light karena di bagian depan. Kalau lampu yang ser pakai ini, ser kasih bagian mungkin tambah setting juga dan mengarah ke bawah. Nah, itu baru bisa dikatakan overhead light. Jadi bagian atas. Jadi ketika ser pindah, mungkin posisi begini cahaya yang bagian sini masih kelihatan ada cahaya. Kalau ser kasih tinggi, kalau banyak ator-ator, sebenarnya kita bagus praktek ya di sekolah, tapi kita belum bisa.
Ini akan menghasilkan, mungkin tidak terlalu kelihatan. Nah, ini perbandingan gitu. Ini posisi yang lampu settingnya. Nah, cahaya lampu yang lebih tinggi darinya SER tuh di sini. Sehingga cahaya yang dipantulkan sini, jadi bagian lehernya SER sini lebih gelap. Kenapa? Karena dihalangi oleh mukanya SER di sini. Sehingga SER mungkin terkesan lebih dominan di sini. Nah, dibandingkan dengan ketika SER kasih turun. Nah, ketika SER kasih turun, yang tadi sini gelap sekali di bagian leher, sekarang sudah ada cahaya yang masuk di bagian sini. Karena bagian cahayanya ini, dia direct langsung ke sini. Oke, boleh mengerti maksudnya dari overheat light dan lampu-lampu yang lain? Yo, yang lainnya manual kasih jempol yo, atau kasih jempol di itu supaya tetap. Supaya kita memahami di sini. Memang ini kita cuma lihat online, kalian bisa lihat seperti ini kan. Bagusnya kita cuma begini ya. Ketika kita offline atau praktik, memang SER cuma memiliki satu lampu di sini. Memang bagusnya ada baiknya kita memiliki banyak-banyak lighting, banyak lampu untuk supaya kita bisa lihat tuh. Apalagi ada 3 lampu di situ. Nanti siapa tahu boleh usulkan ke sekolah untuk tambah lampu. SER memang cuma memiliki satu lampu di sini. Memiliki lampu. Karena yang pasti butuh cuan untuk mengadakan menambah alat-alat seperti itu. Tapi kita ya menyesuaikan nanti dengan kondisi peralatan kita yang saat ini masih ada. Nanti ketika mungkin di PKL, saat kita turun PKL, mungkin itu akan lebih kelihatan. Karena di tempat-tempat PKL, apalagi kalau kalian PKL-nya di bagian studio foto pasti akan kelihatan. Dan mungkin di studio itu tidak mungkin cuma satu lampu, pasti orang memiliki ada 2, minimal 2, satu sebagai key light-nya, satu yang sebagai key light-nya. Tapi kalau mereka ingin tambahkan ada backlight-nya, itu juga lebih bagus. Nah, berbicara soal lighting, SER kasih saran ke kalian, coba nonton kontennya dari Kak Marta atau Cik Marta Budiman, Marta Suherman. Marta Suherman ini sebagai fotografer yang mungkin terkenal juga. Dan kalau SER juga ikuti dengan perkembangan sekarang dia lagi bikin konten tentang foto yang menggunakan motion lighting di situ. Nah, jadi banyak juga follow atau belajar dengan orang-orang fotografer di luar sana, apalagi fotografer yang membuat konten. Karena itu akan menambah wawasan kita juga di situ ke depan. Karena SER juga yang jelas banyak juga belajar dari orang. Makanya kelas kita tidak cuma tergantung kepada SER. Sebenarnya di masa-masa belajar zaman now sekarang itu konsep belajarnya bukan cuma kepada kalian dengar seperti ceramah pada saat ini, apa yang saya terangkan saat ini, tapi konsep belajar sekarang makanya dikatakan itu mereka belajar. Jadi mereka belajar, kalian bebas belajar di mana saja. Jangan cuma terpaku kepada guru, orang sebagai guru sebagai fasilitator. Kalau kalian ada hal-hal yang ragu yang perlu kalian tanya, itu baru kalian tanya. Nah, nanti kami sebagai pengajar di sini ingin mungkin meluruskan atau ada hal-hal yang kalian salah buat, itu yang tugas kami. Begitu.
Makanya konsep belajar kita lah yang perlu diubah. Jangan terlalu gantung dengan adanya kelas online seperti ini. Dan seterusnya. Tapi bukan berarti langsung masuk ke kelas online. Bukan itu yang saya maksudkan. Maksudnya kita tetap ada interaksi tetap muka seperti ini, tapi Sir pasti akan menjelaskan di depan. Karena memang lebih bagus ketika kita ada interaksi di sini. Karena kalau kalian cuma lihat YouTube atau lihat tertentu, kalian kan mungkin kalian ingin tanya sesuatu ke mungkin yang memberi materi, tapi tidak bisa karena itu kan bukan talk show atau bukan apa, itu cuma media yang kita bisa nonton secara langsung. Nah, kesempatan kelas online seperti itu, ini kesempatan kalian sebenarnya. Mungkin kalau ada yang pernah lihat video-video tertentu atau apa, bisa saling sharing. Misalnya, Sir, kita lagi ada nonton ini, nonton begini. Nah, bagaimana ini ya? Mungkin kalau bisa saling sharing sih. Itu maksudnya. Dan saya harapkan juga kelas kita seperti itu. Dan bukan cuma di online. Nanti ketika kita sudah offline juga, saya harap juga seperti itu demikian. Oke, tadi sudah disampaikan beberapa hal dan Zoom juga sudah kasih ingatkan tinggal berapa menit di sini. Tinggal 6 menit. Kita akan ambil dokumentasi sebagai bukti pertemuan kita di saat ini tentunya. Untuk Immanuel, Daniel, dan Kevin bisa aktifkan kamera. Ini sayang sekali cuma 3 dari 24 kalau tidak salah. Ya teman-teman kalian. Jadi jangan sampai ketinggalan materi yang ada. Karena ini akan menunjang dan membantu kalian. Kalian dapat pembelajaran secara gratis. Kalau kalian ini kan nggak belajar SPP. Jadi sangat bersyukurlah dengan zaman kalian saat ini. Kalau waktu zaman Sir, materi begini tidak ada. Sir tidak pernah belajar tentang hal ini. Tentang dunia seperti ini. Tapi kalian ada kesempatan ini. Kalau ikut pelatihan-pelatihan dunia fotografi itu banyak ada dong orang yang gitu begitu, tapi bayar. Hampir rata-rata dia bayar sampai 1 jutaan sekali materi. Itu sekali pertemuan. Jadi kesempatan yang emas seperti ini jangan disia-siakan. Oke, kita akan foto ada 2 kali. Seperti biasa kita screenshot dulu, baru yang kedua yang foto pakai HP. Oke, ambil posisi di depan kamera, kasih jempol seperti biasa. Serahkan itu mundur 3, 2, 1. Oke, yang kedua. Ya kamu tadi seperti mana pelan. 3, 2, 1. Oke, yang kedua dari handphone. Oke, 3, 2, 1. Oke, jadi seperti itu. Nanti kita jumpa lagi di hari Rabu. Jangan lupa nanti saya akan sampaikan DP waktu jam berapa mau. Paling antara jam 9 sampai ke Rabu. Oke, itu saja untuk saat ini. Jangan lupa nanti ada satu tugas jadi yang sudah sampaikan. Cari apakah candle light ini atau lampu lilin ini masuk artificial light atau natural light. Nanti saya akan buat portofolio di kelas dojo dan saya akan kirim juga linknya dan kode kelasnya. Jangan lupa juga menyelesaikan apa tugas-tugas yang sebelumnya. Oke, sekali lagi terima kasih untuk kesempatan saat ini dan see you next time.